MOU ditandatangani, Bupati Adi Arnawa berharap kebutuhan air Badung Selatan terpenuhi. Dalam rangka mempercepat pemenuhan air di wilayah Badung Selatan, Bupati Badung Wayan Adi Arnawa menghadiri penandatanganan MOU antara Perumdam Tirta Mangutama dengan PT Pipa Ticini di kantor Perumdam Jalan Raya Kapal Mengui, Rabu 3 September 2025. Bupati didampingi Direktur Utama Perumdam Tirta Mangutama Wayan Suyasa, Dirtek Made Suwarsa, dan Dirum Made Sugita. Hadir pula pada kegiatan tersebut perwakilan BPKP Provinsi Bali, perwakilan Kejaksaan Negeri Badung, serta Ida Bagus Surya Swamba sekaligus sebagai Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mangutama, serta undangan lainnya. Bupati Adi Arnawa menyatakan ini merupakan langkah awal Perumdam untuk pemenuhan kebutuhan air di Badung Selatan. Dengan penandatanganan ini, Perumdam mulai melangkah untuk pemasangan jaringan perpipaan dari estuari Dam ke Nusa Dua. Harapan nanti jaringan pipa existing yang sekarang menuju ke Badung Selatan yang naik ke atas di belokan Nusa Dua bisa dipotong diganti dengan pipa ini. Air yang masuk ke Badung Selatan bertambah sehingga Astungkara bisa memenuhi kebutuhan air masyarakat. Yaitu penandatangan kerjasama kan. Ini kan langkah awal daripada langkah PDAM untuk pemenuhan air di Badung Selatan. Dengan penandatangan kerjasama hari ini, tentu kita akan mulai melangkah untuk pemasangan jaringan perpipaan yang dari estuari Dam rencana dipasang ke Nusa Dua. Dengan harapan nanti jaringan perpipaan yang existing sekarang yang menuju Badung Selatan itu yang naik ke atas itu, yang tadinya ada di belokan ke Nusa Dua itu bisa dipotong nanti setelah diganti oleh perpipaan ini. Sehingga harapan kita dengan adanya jaringan khusus di bawah laut ini menuju Nusa Dua ini, debit air yang akan masuk volumenya ke Badung Selatan akan semakin bertambah. Bupati juga memerintahkan Perumdam agar tetap bergerak karena selama ini kita menggunakan air permukaan. Air permukaan sangat terbatas sehingga Bupati minta adanya diversifikasi dengan menggunakan air laut sehingga tidak kecolongan lagi. Perumdam agar mulai memberikan SWRO atau pengolahan air laut menjadi air baku kepada yang sektor komersial seperti hotel dan bandara. Air permukaan bisa disalurkan kepada masyarakat sehingga bisa mendapatkan tarif lebih murah. Mudah-mudahan, tapi sering dengan itu saya juga tadi sudah perintahkan kepada PDAM agar tetap bergerak juga. Karena selalu sekarang ini kan kita memanfaatkan air permukaan. Dan kita tahu bahwa air permukaan itu sangat terbatas sekali. Oleh karena itulah saya sudah minta untuk melakukan diversifikasi dengan memanfaatkan air laut, sehingga kita tidak kecolongan nanti lagi, kewalahan lagi, ketinggalan lagi untuk pemenuhan air di Badung ini secara umum seluruhnya, dan paling penting terutama di daerah pariwisata ini. Saya tadi sudah perintahkan juga untuk PDAM agar mulai menerapkan misal SWRU untuk mendorong memberikan air kepada misalnya kepada yang berbau komersil. Ada hotel-hotel, kayak bandara, itu. Nah, sehingga air permukaan yang merupakan air yang dengan harga yang lebih rendah ini bisa disupport ke masyarakat, sehingga masyarakat akan mendapatkan harga yang bawah daripada harga SWRO. Saat dikatakan harga pengolahan air laut jauh lebih mahal, Bupati Adi Arnawa menyatakan air merupakan kebutuhan dasar. Kalau hanya mengandalkan air permukaan kan sangat terbatas. Karena itu sekarang kita coba untuk air komersial kita bawa ke hotel, bandara, restoran. Air permukaan bawa ke masyarakat. Sekarang ini semua baik untuk hotel, restoran, dan masyarakat saling berbagi dari air permukaan. Inilah saya minta agar ada perubahan melalui penyediaan debit air baru melalui SWRO ini. Saya kan sampaikan bahwa air ini kan kebutuhan dasar kita. Kalau kita hanya mengandalkan air permukaan, ini kan sangat terbatas kan perjalanan kita. Apakah gara-gara dengan air ini kita tidak menyiapkan air, kan persoalan lagi kan. Nah, oleh karena itulah maka sekarang kita coba rubah untuk air yang komersial yang kayak merupakan SWRO tadi yang Pak bilang tidak itu, kita akan bawa kepada teman-teman yang bergerak di komersial juga, misalnya ada hotel, kayak bandara, kayak restoran, yang komersial lah. Tapi kalau air permukaan ini kita akan dorong ke masyarakat, ke rumah tangga, sehingga harganya akan rendah gitu. Itu
Itu yang kita akan lakukan. Sehingga kalau semakin banyak kita kebutuhan masyarakat komersial ini kita penuhi dengan SWRO, tentu akan menyebabkan semakin banyak juga air yang bisa arahkan untuk masyarakat. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang ini kan air permukaan semua, baik itu hotel, masyarakat, ini berbagi semua. Nah, inilah yang saya minta agar dilakukan satu perubahan nantinya melalui menyiapkan debit air baru melalui SWRO ini, air laut, pemanfaatan air laut ini. Ditanya terkait banyak pipa jaringan Perumdam yang usur sehingga banyak kebocoran, Adi Arnawa menyatakan akan melakukan evaluasi dan akan ada penambahan jaringan setelah ada debit air. Jika kita membangun jaringan tanpa ada debit air yang pasti, kan sayang sekali. Kalau sudah mencukupi, kita akan bergerak akan menambah jaringan lagi. Kan otomatis kan seiring dengan, sekarang seiring kita punya air ini kan otomatis kita evaluasi nanti, termasuk juga nanti kan kita penambahan jaringan nanti setelah kita punya debit air gitu. Nah, kenapa gitu? Karena ini kan penting. Kalau kita sedang membangun jaringan tanpa ada debit air yang pasti, kan sayang sekali. Takut kita kalau contohnya nanti rusak, kan sayang sekali. Nah, oleh karena itu nanti kalau sudah memenuhi, mencukupi, kita akan paralel bergerak, kita akan menambah jaringan lagi. Dari kantor Perumdam Tirta Mangutama Kapal, Nyoman Sarmawa, reporter Bali Viral News TV melaporkan.